Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jumuri dengan NIM 820210239. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 14 dengan judul Fundamental Cloud Architecture. Topik pembahasan yang pertama ada Workload Distribution Architecture, yang kedua ada Resource Pooling Architecture, yang ketiga ada Dynamic Scalability Architecture, keempat ada Elastic Resource Capacity Architecture, kelima ada Service Load Balancing Architecture, keenam ada Cloud Bursting Architecture, ketujuh ada Elastic Disk Provisioning Architecture, dan yang terakhir ada Redundant Stores Architecture. Pertama, Workload Distribution Architecture. Sumber daya TI dapat diskalakan secara horizontal melalui penambahan satu atau lebih sumber daya TI dan penyeimbang beban yang menyediakan logika runtime yang mampu mendistribusikan beban kerja secara merata di antara sumber daya TI yang tersedia. Contoh gambar, salinan redundan layanan Cloud A diimplementasikan pada server virtual B. Penyeimbang muatan mencegah permintaan konsumen layanan cloud dan mengarahkannya ke server virtual A dan B untuk memastikan distribusi beban kerja yang merata. Lanjut yang kedua, Resource Pooling Architecture. Arsitektur ini didasarkan pada penggunaan satu lebih kumpulan sumber daya di mana sumber daya TI yang dikelompokkan dan dipelihara oleh sistem yang secara otomatis memastikan bahwa mereka tetap tersinkronisasi. Yang ketiga, Dynamic Scalability Architecture adalah model arsitektur yang didasarkan pada sistem kondisi penskalaan yang telah ditentukan sebelumnya yang memicu alokasi dinamis sumber daya TI dari kumpulan sumber daya. Pendengar penskalaan otomatis dikonfigurasikan dengan ambang batas beban kerja yang menentukan kapan sumber daya TI baru perlu ditambahkan ke pemrosesan beban kerja. Contoh gambar, Dynamic Scalability Architecture adalah pendekatan desain sistem yang memungkinkan infrastruktur IT untuk menyesuaikan kapasitasnya secara otomatis dan real time. Berdasarkan pemerintahan, fitur utama meliputi 1. Fleksibilitas, menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan. 2. Otomatisasi, scaling up atau down tanpa intervensi manual. 3. Efisiensi biaya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 4. Performa konsisten, menjaga kinerja saat beban berubah. 5. Ketersediaan tinggi, menangani lonjakan lalu lintas tanpa downtime. 6. Monitoring real time, menganalisis kebutuhan sistem secara kontinu. 7. Elastisitas, beradaptasi cepat dengan perubahan permintaan. Arsitektur ini sangat penting dalam lingkungan cloud dan aplikasi modern yang menghadapi fluktuasi beban kerja yang signifikan. 4. Elastic Resource Capacity Architecture. Elastic Resource Capacity Architecture adalah pendekatan desain sistem yang memungkinkan infrastruktur IT untuk memperluas atau mempersempit kapasitas sumber dayanya secara dinamis. Berikut penjelasan ringkasnya. Definisi arsitektur yang memungkinkan sistem untuk secara otomatis menyesuaikan kapasitas sumber daya berdasarkan permintaan real-time. Karakteristik utama, skalabilitas otomatis, alokasi sumber daya dinamis, efisiensi penggunaan sumber daya, responsif terhadap fluktuasi beban kerja. Komponen kunci sistem monitoring, mekanisme scaling horizontal dan vertikal, orkestrasi sumber daya, load balancer. Manfaat, optimalisasi biaya, peningkatan performa, kesediaan tinggi, adaptabilitas terhadap kebutuhan bisnis. Implementasi umumnya diterapkan dalam lingkungan cloud computing dan virtualisasi. Tantangan, kompleksitas manajemen kebutuhan untuk prediksi beban yang akurat, potensi over provisioning atau under provisioning. Arsitektur ini sangat penting dalam era komputasi modern, terutama untuk aplikasi dengan pola penggunaan yang berfluktuasi. Kelima, Service Load Balancing Architecture.
Strategis luas berancing arsitektur adalah strategi desain yang sistem yang mendistribusikan beban kerja atau permintaan secara merata di antara beberapa server atau instansi layanan. Penjelasan ringkasannya. Tujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kinerja, dan menjamin ketersediaan layanan. Cara kerja menggunakan load balancer untuk menerima permintaan dan mendistribusikannya ke server yang tersedia. Metode distribusi round robin, less connection, IP hash, atau berbasis algoritma custom. Komponen utama balancer full server health checks. Implementasi dapat diterapkan pada level aplikasi, jaringan, atau DNS. Penggunaan umum, aplikasi web berskala besar, layanan cloud, dan infrastruktur interface. Arsitektur ini penting untuk sistem yang memerlukan performa tinggi dan ketersediaan konsisten, terutama saat menghadapi lalu lintas yang bervariasi. Di samping ada contoh gambar. Lanjut, yang keenam, cloud bursting arsitektur. Cloud bursting arsitektur adalah strategi komputasi hybrid yang memungkinkan organisasi untuk memperluas kapasitas komputasi mereka secara dinamis ke cloud publik saat infrastruktur on-premise mencapai batas kapasitasnya. Konsep utamanya penggunaan normal, beban kerja ditangani oleh infrastruktur pribadi. Saat beban puncak, kelebihan beban kerja secara otomatis dialihkan atau meledak ke cloud publik. Fleksibilitas memungkinkan skalabilitas cepat tanpa investasi besar dalam infrastruktur tetap. Di sebelah kiri gambar contoh. Efisiensi biaya membayar sumber daya tambahan hanya saat dibutuhkan. Performa menjaga kinerja aplikasi selama periode permintaan tinggi. Kompleksitas memerlukan manajemen yang cermat untuk integrasi dan keamanan data. Arsitektur ini ideal untuk organisasi dengan beban kerja yang berfluktuasi, memungkinkan mereka memanfaatkan efisiensi cloud publik sambil mempertahankan kontrol atas data dan aplikasi inti mereka. Yang ketujuh, Elastic Disk Provisioning Arsitektur. Elastic Disk Provisioning Arsitektur adalah pendekatan dalam manajemen penyimpanan yang memungkinkan alokasi dan penyesuaian kapasitas penyimpanan secara dinamis. Penjelasan singkat dan jelasnya. Definisi sistem yang memungkinkan penambahan atau pengurangan kapasitas penyimpanan secara otomatis dan real time. Tujuan utama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya penyimpanan dan meningkatkan fleksibilitas. Cara kerja, memantau penggunaan penyimpan secara kontinu, menambah kapasitas saat mendekati batas, mengurangi kapasitas saat tidak dibutuhkan. Manfaat efisien biaya, menghindari overprovisioning, meningkatkan kinerja aplikasi, implementasi, umumnya dalam lingkungan cloud atau virtualisasi. Fitur kunci, skalabilitas otomatis, stream provisioning, manajemen penyimpanan terpusat, tantangan, memerlukan sistem monitoring dan manajemen yang canggih. Arsitektur ini sangat berguna dalam lingkungan dengan kebutuhan penyimpanan yang berfluktuasi, memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan responsif. Dan yang terakhir ada redundant storage arsitektur. Redundant storage arsitektur adalah strategi penyimpanan data yang menyediakan keamanan dan ketersediaan tinggi melalui duplikasi. Penjelasan singkatnya. Definisi, sistem penyimpanan yang menyimpan data di beberapa lokasi atau perangkat. Tujuan meningkatkan keandalan dan mencegah kehilangan data. Metode umum, RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Replikasi data backup terdistribusi. Contoh gambar di sebelah kanan. Manfaat utama, ketersediaan data tinggi, toleransi kesalahan, pemulihan cepat dari kegagalan merangkat keras. Implementasi digunakan dalam pusat data, sistem interface, dan layanan cloud. Fitur kunci, sinkronisasi data otomatis, failover cepat, distribusi geografis opsional, tantangan, biaya lebih tinggi, dan kompleksitas manajemen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.